Keesokan harinya, Andrea dipanggil kembali oleh kakek Harsa. Kali ini dia memiliki alasan yang bisa menguatkannya. Dia menyukai kucing dan ingin sekali memelihara binatang tersebut sejak kecil. Tetapi dia masih tidak yakin apakah suaminya akan mengizinkannya atau tidak. "Kamu sungguh menyukai anak kucing itu?" Kakek Harsa bertanya dengan lembut pada Andrea. Andrea mengangguk. "Iya, kakek." "Apa kamu tahu kalau ayah mertuamu memiliki fobia dengan kucing?" Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kek." Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku melakukan hal ini?" Tentu kalimat ini hanya diucapkannya dalam hati. "Dari mana kamu mendapatkan kucing itu?" tanya kakek Harsa kembali. Sebenarnya aku membelinya dari pusat penampungan hewan, kek. Aku juga belum pernah memiliki binatang peliharaan sebelumnya." Andrea berkata dengan nada yang sedih kali ini. Yah, pintar sekali akting dia. Melihat wajah murung gadis tersebut, kakek Harsa menutup mata sejenak, kemudian berbicara lagi dengan suara yang tegas. Kamu boleh memelihara kucing, tapi ingat, jangan sampai kucingmu itu dekat-dekat dengan ayah mertuamu. Kalau tidak, akan ada bendera kuning di rumah ini sebelum pesta pernikahanmu." Andrea menganggukkan kepalanya dengan cepat. Matanya bersinar terang kembali. Senyum manis pun mulai mengembang di bibir Lovenya. "Yes, terima kasih, kakek." Seusai Andrea keluar dari ruangan itu, Pak Herman yang berdiri tidak jauh dari kakek Harsa bertanya dengan hati-hati. "Maaf, Tuan, apa tidak apa-apa jika membiarkan Nyonya muda bertindak sesuka hatinya?" Biarkan saja. Kita lihat sampai mana dia akan mengeprank kita." Di dalam kamarnya, Andrea bermain bersama Leo. Dia membelikan anaknya itu banyak mainan serta makanan kaleng. Gadis itu menghabiskan waktunya bersama Leo seharian penuh. Wisnu merasa dia seperti anak yang terbuang karena dia hanya diam saja dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia cuma duduk di sofa mengawasi bosnya yang tengah asik dengan mainan barunya. Meskipun dia merasa seperti itu, tapi di dalam hatinya, laki-laki itu juga senang bila melihat orang yang dicintainya senang. Daripada jenuh, laki-laki itu lantas berjalan keluar menuju ke greenhouse. Ia membantu Andrea menyemprot bunga-bunganya dengan fertilizer. Pak Herman yang kebetulan lewat, beliau baru saja dari gazebo, datang menghampirinya ketika melihat wajah bahagia Wisnu. "Hai anak muda, kelihatannya kamu senang sekali. Ada apa, yo?" Wisnu menoleh kepada bestinya tersebut dan hanya menjawab singkat. "Ah, Bapak bisa saja nih." Laki-laki itu melanjutkan pekerjaannya kembali, mengabaikan Pak Herman yang masih bingung. Orang kepercayaan kakek Harsa itu lalu masuk kembali ke dalam rumah. Apa aku saja yang merasa kalau mereka ini jadi aneh sejak pulang dari Jakarta? Batin Pak Herman.
Selama beberapa hari, Andrea tidak lagi melakukan prank di rumah itu. Dia sibuk dengan berbagai schedule kegiatannya. Apalagi hari H pesta pernikahannya sudah semakin dekat. Dia dituntut harus belajar banyak hal. Menjadi orang kaya bukan pekerjaan yang mudah untuknya. Dia juga belajar tentang etika di bawah pengawasan Pak Hirman dan Bik Nur, seorang kepala pelayan di rumah itu. Bik Nur ini juga sudah lama bekerja dengan kakek Harsa. Bisa dikatakan posisinya adalah satu level di bawah Wisnu, asistennya. Dan selama beberapa hari ini pula, Haris tidak mengiriminya pesan SMS atau panggilan telepon. Andrea hanya bisa memandangi layar handphonenya. Dia sangat merindukan suaminya itu. Tapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi pacarnya, Sandra, sudah pasti menemaninya. Bagaimana mungkin dia akan mengingatnya? Andrea dengan berat menghela nafasnya. Setiap malam, gadis itu akan memakai baju suaminya sebagai baju tidur pengganti piyama. Hanya dengan cara demikian, dia bisa tidur. Bila tidak, dia bisa terjaga sampai pagi. Di minggu kedua, Andrea membuka laptop, lalu mengecek ke aplikasi belanja online-nya. Barang yang dia masukkan ke dalam keranjang belanjanya tempo hari ternyata masih tersedia. Dia lalu mengklik tombol check out dan mengisi alamat penerima barang delivery tersebut. Paket! Beberapa hari kemudian datang seorang kurir yang mengantarkan barang pesanannya dalam sebuah box ukuran 60 cm. Andrea membawa box itu ke dalam kamarnya. Hahaha. Wisnu di lain sisi hatinya sudah tidak tenang ketika Andrea menerima paket itu. Melihat bosnya tertawa jahat, dia hanya bisa mengernyitkan alisnya. Setelah box itu dibuka, Andrea mengeluarkan sebuah boneka Annabelle dengan wajah yang menyeramkan. Wisnu hampir jatuh karena kaget. Boneka itu persis seperti anak kecil sungguhan. Dia memakai baju renda-renda warna putih dan rambut pirang dikepang dua dengan senyum menyeringai. Dari mana kamu mendapatkan boneka itu? Wisnu penasaran. Kenapa? Takut ya? Hahaha. Andrea berkata dengan suara jahatnya. Aku membelinya di Shopee. Tapi kalau dilihat-lihat, boneka ini cantik juga kok. Gadis itu melanjutkan perkataannya kembali. Apa? Kamu bercanda? Cepat buang sana, Gi, sebelum dia kita. Wisnu sudah berancang-ancang akan merebut boneka bayi tersebut. Tapi Andrea dengan sikap menangkis tangan laki-laki itu. Eits, tenanglah. Jangan bilang kamu juga takut dengan boneka ini. Andrea menolehkan kepalanya, melihat Wisnu yang berdiri di sampingnya. Merasa dipojokkan oleh Andrea, Wisnu mencoba mengelak. Siapa bilang aku takut? Aku hanya benci dengan boneka seperti itu. Oh, oke. Bagaimana kalau nanti malam kamu tidur bersama dia? Gadis itu memutarkan bola matanya, menggoda asistennya tersebut. Apa? Tidak.
kamu simpan saja sendiri. Kalau kamu menyuruhku tidur bersama Leo, oke saja. Tapi kalau dengan boneka ini, tidak, terima kasih. Melihat wajah takut Wisnu, Andrea tidak bisa menahan tawanya. Hahaha. Andrea diam-diam berjalan masuk ke rumah keluarga Om Teddy, yaitu di bangunan sebelah kiri rumah utama. Dia menuju ke kamar Ginny di lantai 2, seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dengan sembunyi-sembunyi, ia menyelinap masuk ke kamar sepupunya itu. Andrea meletakkan boneka Annabelle itu di sofa yang berada di ruang ganti bajunya. Boneka itu diletakkan dalam posisi duduk persis seperti anak kecil. Setelah menjalankan misinya, ia segera bergegas kembali ke kamarnya dan menyuruh Wisnu membakar box boneka tersebut untuk menghilangkan jejak.